Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danis Wardana Wardani dengan NIM 2325200095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas saya yaitu mengenai identifikasi MyExcel sendiri berdasarkan pengalaman pribadi saya. Di sini saya mengambil MyExcel karena saya sudah memakai aplikasi tersebut selama kurang lebih 2 tahun ya. Di sini saya banyak menemukan bug atau error yang di aplikasi tersebut gitu. Nah, mohon maaf karena saya tidak bisa menunjukkan aplikasi secara langsung karena kan kadang itu muncul bug atau error, tetapi kadang juga tidak gitu. Jadi terkadang saja. Tetapi untuk selanjutnya saya akan di sini di presentasi ini saya sudah men-screenshot beberapa notif-notif yang mungkin itu error dari aplikasi tersebut karena sudah sering seperti itu. Yang pertama, itu ada isi dari presentasi ini adalah apa itu MyExcel, lalu keunggulan aplikasi MyExcel, lalu kelemahan MyExcel, dan juga teknologi apa yang cocok untuk perbaikan bug atau error di aplikasi tersebut. Yang pertama, apa itu MyExcel? Jadi, MyExcel sendiri itu adalah aplikasi layanan ya dari Excel Axiata yang memungkinkan pelanggan Excel, prabayar, dan Excel Go Easy untuk melakukan berbagai aktivitas layanan Excel, seperti mengecek pulsa dan kuota, lalu mengisi pulsa dan juga membeli paket internet. Nah, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses layanan Excel kapan saja dan di mana saja. Jadi, untuk keunggulannya dari MyExcel sendiri itu dibanding aplikasi operator yang lain itu yang pertama cenderung lebih kecil aja, jadi ukuran aplikasinya itu lebih ringan. Nah, yang kedua itu banyak promo khusus yang kadang lebih murah daripada beli di kode USD seperti bintang 123 pagar. Dan yang ketiga adalah MyExcel tidak banyak jual di background lain atau background service minimal. Jadi, memungkinkan baterai lebih irit dibanding aplikasi yang lain gitu. Dan yang keempat itu user interface-nya itu lebih simpel gitu. Jadi sederhana dan juga gampang dipahami untuk pengguna baru. Dan yang untuk kelemahan MySL-nya sendiri itu banyak ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 2 tahun ini, yang pertama itu tidak bisa login karena aplikasinya itu stuck terus gitu. Jadi muncul notif server dari MySL-nya itu lagi maintenance. Tetapi sering seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah kuotanya itu tidak update secara real time. Saat kita buka MyExcel, kita sudah mengisi paket data, tetapi kuotanya tidak muncul, tidak update gitu yang sudah kita beli di situ. Nah, yang ketiga adalah error ya, karena something went wrong. Nah, muncul error ini saat server sedang down atau aplikasi butuh update. Yang terakhir itu tidak bisa beli paket itu karena saat kita membeli paket itu selalu delay, jadi lama dan akhirnya jadi error dan kita juga dapat refund duitnya juga. Jadi gagal gitu untuk membeli paket. Nah, di sini banyak foto-foto screenshotan dari notif MyExcel sendiri yang error gitu. Yang pertama itu adalah saat perbaikan, lalu cek koneksi Anda itu pada saat saya sudah saat login ke MyExcel sendiri itu cek koneksi, padahal koneksi saya sendiri internetnya cukup bagus, tetapi masih tidak bisa login di MyExcel. Dan juga ini ada contoh yang paymentnya itu failed, jadi gagal. Dan juga error, lalu sisa kuota saya atau yang sudah saya update, sudah saya beli, tetapi tidak muncul. Masih loading seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah teknologi perbaikannya, gimana caranya agar tidak ada error dalam aplikasi MyExcel. Yang pertama itu adalah jika data pulsa atau kuota yang susah update-nya atau lambat gitu prosesnya, itu bisa kita akalkan dengan teknisnya lebih ke
jika data sisa kuota dan pulsa terakhir disimpan di HP pengguna dan hanya update di server saat user request, bukan tiap buka aplikasi. Jadi, kita harus ada notif kliknya gitu. Jadi nggak usah pada saat buka aplikasi sudah muncul gitu. Jadi lebih meringankan sistemnya gitu. Dan yang kedua, ada jika paket gagal karena koneksi jelek, user koneksinya jelek itu pakai retry mekanisme otomatis. Jadi kalau gagal beli, aplikasi mencoba ulang beberapa kali tanpa perlu user klik manual. Dan yang ketiga itu adalah tambah error code spesifik dan tampilkan solusi kecil user saat ada muncul notif something went wrong atau error tersebut. Jadi lebih baik tulisannya itu kayak gagal login karena server sibuk, coba lagi dalam 5 menit. Dan yang keempat itu adalah jika aplikasi MySQL sendiri itu masih menggunakan Flutter versi awal atau masih banyak bugnya, itu solusinya lebih rutin upgrade firmware ke versi terbaru yang lebih stabil dan secure. Selanjutnya itu jika banyak error, tambah load balancer yang membagi traffic user ke banyak server biar tidak overload. Nah, jadi jika server sibuk ya itu lebih baik dibagi trafficnya ke server. Nah, selanjutnya itu adalah jika datanya lambat atau error karena API server lambat itu lebih baik memakai API gateway buat routing lebih cepat dan kurangi size data JSON yang dikirim ke aplikasi biar lebih cepat loadingnya. Dan juga yang selanjutnya itu adalah jika errornya ketahuan telat oleh teknisinya, tim developer itu harus mengaktifkan sistem auto monitoring kayak New Relic, Datadog atau buat monitoring custom supaya kalau ada error berat itu jadi lebih dapat alert real time-nya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah user internet. Jika misalkan ya user internet saya lemot, itu lebih baik aplikasi itu bisa otomatis turun ke mode ringan. Jadi tambahkan PWA mode biar aplikasi tetap jalan walaupun koneksinya jelek. Ya, itu saja solusi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian saya selama jalannya saya presentasikan dari tadi. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.